92,5 Maestro FM, House with the Sound. Halo Sobat Maestro, ketemu lagi ya bersama kita. Dan ini satu hal yang spesial buat saya karena saya sudah banyak mencari keliling Bandung untuk mencari makanan tradisional. Nah, kali ini saya ketemu dengan Warung Lengko, ini khas Cirebon ya, Cirebon asli yang memang diusung langsung ya dari Cirebon dan menu dari turun temurun begitu. Nah, sudah ada di depan saya ini. Salah 3, salah 4, salah 5 berarti. Salah 5 dari makanan asli Cirebon. Nah, ini saya sudah nanti sambil ngobrol-ngobrol ya, saya sudah bersama Chef Chris ya, owner dari Warung Lengko Cirebon ini. Oke, nah mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak Chris, kenapa sih mesti mau menghadirkan masakan Cirebon nih di Bandung? Nah, karena pertama saya asli dari Cirebon. Lalu saya mencoba memperkenalkan makanan-makanan tradisional, supaya makanan tradisional tidak punah. Iya, iya. Lebih jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu loh ya. Oke. Nah, oke, langsung saja. Ini warung Lengko Cirebon itu dari kapan ini Pak Chris kalau boleh tahu? Kita berdiri di tahun 2017 sampai sekarang ya, karena pandemi jadi kita bukanya saat ini online saja. Oke, nah ini di Jalan Galaksi nomor 6 ya, di Kopo Elok nih Sobat Maestro ya. Jadi nah ini bagi Sobat Maestro kan banyak nih yang di daerah Kopo, daerah Cibaduyut, daerah Mekarwangi. Nah daripada susah-susah cari makanan, ini murah meriah begitu ya, higienis. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Dan ini standarnya itu standar hotel, jadi nggak boleh ada batu, nggak boleh ada tulang, nggak boleh ada duri gitu. Itu fail kalau di Master Chef begitu. Oke, jadi langsung aja ya saya sudah ini ya, kalau sudah ngelihat makanan tradisional itu, kenapa ya Sobat Maestro ya, makanan tradisional itu dia punya filosofi yang dalam. Betul. Terus juga dia tuh penuh dengan komposisinya itu kan antara obat-obatan dan makanan itu kan semuanya bergizi buat tubuh begitu ya. Betul. Bukan nah ini langsung aja deh, ini sangat menarik nih sesuai dengan nama tempatnya ya, Lengko Cirebon ya. Lengko itu Warung Lengko lengkap ekonomis. Oh, saya searching Lengko itu asalnya dulu itu langka begitu ya, langka ataupun longko ya, kalau dalam bahasa Cirebon itu kan unik ya, perpaduan Jawa dan Sunda gitu, jadi rasanya juga sangat unik begitu. Nah jadi komposisinya ini jadi jangan salah ya Sobat Maestro, Lengko yang ada di Cirebon, yang ada di Indramayu, yang ada di Tegal beda dengan Lengko yang ada di Tasik. Kalau di Tasik itu mirip kayak ini, empal gentong ya, karena itu kalau orang di Bandung juga ada yang bilang Lengko itu lengko ayam, lengko sapi, tapi ini Lengko Cirebon ya. Jadi komposisinya itu nasi putih, terus ada tahu tempe. Sayur-sayuran. Kalau di Tegal itu cuman tahu aja ya, karena Tegal itu soalnya ada beberapa ya Lengko ya. Ya ada Tegal, Indramayu. Tiap daerah beda. Tiap beda. Nah cuman ini yang asli Cirebon itu ada nasi putih, ada tahu dan tempe. Ini tahunya ini ya itu tahunya tahu susu. Kita coba searching di se-Bandung yang paling cocok dan enak ya. Oke. Nah dan ini ada sambal kacang ya, sambal kacang. Ini kecapnya juga dari Cirebon kan? Iya, saya langsung bawa. Kecap Cirebon itu enak ya, terkenal kecap Cirebon selain ininya ya sirup. Betul. Oke, dah. Ini yang wajib nih ya. Soalnya ada beberapa orang yang pakai Lengko itu
nggak pakai kucai. Ya, nah kucai ini banyak orang yang nggak tahu manfaatnya, ini banyak banget ya. Kucai ini buat ibu hamil itu bagus, buat kecerdasan otak bagus, anti stres bagus, apalagi sekarang minyak goreng susah gitu kan, stres. Makan kucai aja. Oke, ini pakai sambal kacang ya, bumbu kacang ya. Oke. Dan ini ada mentimun, ada juga toge. Ya. Nah, ini resep dari turun temurun Pak Kris. Ya, dari leluhur. Oke, soalnya saya kemarin itu ada makan nasi lengko, tapi ada sentuhannya petis udang. Kenapa nggak pakai itu? Soalnya kan Cirebon kan terkenal dengan kota udang nih, Pak Kris. Ya, tapi di Cirebonnya sendiri memang kalau kita makan lengko rata-rata mereka hanya sambal kacang saja. Oh. Kalau petis nanti biasanya dia masukinnya ke kayak khusus lagi, petis lagi, sambal petis. Iya. Saya pernah makan nasi lengko tapi sambal kacangnya itu ada sentuhan petis udangnya gitu. Jadi tergantung selera ya. Tapi kalau yang asli Cirebon nggak pakai petis ya, kecuali Surabaya. Nah, ini enak. Dan ini ada yang biasanya di Bandung ya. Mungkin orang tidak tahu manfaat kucai, diganti surawung begitu, mungkin karena lebih wangi begitu ya. Tapi wajib loh ya, kalau namanya nasi lengko itu wajib pakai kucai. Ya seperti tadi saya katakan, ibu hamil itu bagus makan kucai buat kecerdasan, antioksidan. Terus apa lagi ya kira-kira ya? anti stres. Anti stres betul. Ya. Nah, dan di kita satu-satunya yang pertama kali diffusion pakai sate ayam. Nah, ini Sobat Maestro ya. Untuk Cirebon ini, dia tuh rasanya itu lebih ke asin ya. Betul. Hampir mirip ke Surabaya ya, asin pedas begitu ya. Pedas ya. Nah, mungkin bagi orang-orang di Jawa Barat itu kan agak kurang. Ini cerdas sekali ya. Ditambahin dengan sate ayam. Ini sate ayamnya ini basah, nggak kering ya. Tuh. Tahu nggak harganya berapa? Murah. Ini kalau tanpa sate harganya 15.000 ya. Iya. Kalau pakai sate saja harganya 25.000, betul. Dan di sini ya Sobat Maestro, mau minyak goreng naik, mau hari Idul Fitri, mau Natal, mau apa harganya sama. Oke. Nah, ini senang. Ini nanti harusnya pakai sambal cumi cocoknya ya. Sambal cumi? Oh, pakai ini nih. Aku pakai bubuk aja deh. Ya, sambal bubuk. Ini sambal bubuk ya. Soalnya kalau nggak pedas agak kurang asyik. Nah, oke. Ini khas Cirebon memang. Ya. Khasnya pokoknya dilihat dari ada tahu tempe, ada kucai. Nah, tapi biasanya di Cirebon itu pakai kerupuk merah ya. Betul. Di sini nggak susah ya. Fusion. Jadi ada pakainya kerupuknya biar lebih elegan gitu. Oke. Ini juara kalau menurut saya. Lengkop bener-bener Cirebon. Kita mau coba yang namanya empal gentong. Oh, ini waduh. Ini Oke. Sebelum saya makan ayam geprek, ini juga ada ayam gebreknya loh Sobat Maestro. Tuh. Ayam gebreknya itu nggak ada tulang, nggak ada duri lah pasti ya, dan namanya juga ayam ya. Tuh. Nasinya juga nggak ada batu. Karena biasanya ya ini yang orang jarang dipikirkan ya. Kalau waktu makan ada tulang itu kan jadi selera makan turun ya. Iya, mengganggu. Ini, jadi di sini nih mengutamakan moodnya dari pelanggan untuk makan. Betul. Oke, saya mau coba ini dulu deh, empal gentong ya. Nah, ini empal gentong. Kalau di Cirebon sendiri itu ada yang lebih. Ini juga udah dimodif ya Pak ya. Sudah. Biasanya kan Kental banget. Lebih kental gitu ya. Oke. Ini encer tapi nggak caweran lah ya Sobat Maestro ya.
Ini yang daging atau yang campur? Campur. Campur ya. Ini direbus sekitar 4 jam Tuh. supaya kaldunya benar-benar walaupun terlihat cawerang tapi dia padat. Tapi ini kalau misalkan aku request nggak pakai jeroan, Bisa, itu bisa ya? Daging saja bisa. Iya, soalnya kan agak takut gitu ya Sobat Maestro ya, jadi request gitu ya. Bisa. Nah kalau di Cirebon sendiri itu sekarang itu juga ada 2 versi, ada empal gentong yang ini ada yang santan, ada yang bening, ada yang empal asem gitu, yang asem-asem gitu ya. Kepingin biasalah mama begitu kan ya, yang lagi ngidam gitu. Oke, kita coba cicip ya, apakah memang benar ini asli empal gentong. Ini tanpa penyedap rasa ya? Enggak. Tanpa MSG. Tanpa MSG. Rasanya ini ringan, tapi memang apa ya? Tidak mengurangi pakem daripada empal gentong sendiri. Rempah-rempahnya masih rasa kaldu dari daging masih. Oke. Ini bisa dimakan kalau di sini pakai lontong, pakai nasi, Pak Kris. Kebetulan kita ready-nya nasi, tapi kalau ada yang request lontong, kita bisa sediain. Harus pesan ya. Oke. Nah, Sobat Maestro, saya biasanya itu agak takut ya kalau makan empal gentong ya, karena memang itu kan banyak jeroan dan santannya itu kuat banget. Ini tuh nggak pakai santan ya Pak ya? Pakai tapi tidak terlalu galak ya. Terus ini ada jeroannya tapi udah bersih, nggak bau ya. Biasanya saya kalau di Cirebon paling takut kalau disuruh makan empal gentong. Nah, ini saya akan makan jeroannya ya. Rasanya memang ringan, tapi memang seperti tadi di awal dikatakan bahwa memang makanan tradisional itu ya sebetulnya nggak usah takut karena rempah-rempahnya itu kan sudah menetralisir hal-hal buruk yang ada di makanan ya, Pak Kris ya. Iya. Ini enak. Oke. Nah, ini lagi apa ya? Aku mau coba ayam geprek. Nanti kalau mau pesan ini lebih ke online atau ada Sobat Maestro bisa datang ke sini? Bisa datang, bisa lewat online, bisa kontak langsung. Jadi nanti kita ini. Bisa dikasih tahu Pak nomornya Pak, saya tak makan ini. Oke. Ada di WA-nya, boleh dikontak di 08 59 56 24 1168. Pakai WA ya? Iya. Terus kalau misalkan lagi saya kepengen makan di situ di tempat gitu. Bisa, nanti kita harus janjian dulu ya. Iya. Di 022 08 59 56 24 1168. Kalau yang nomor lokal? Ada telepon rumah 540 2297. Tuh, Sobat Maestro, ini enak. Ini cabut tulang dan cabut kupas kulit. Tapi tetap gurih ya. Sebenarnya enak. Benar enak. Ini nggak pakai terasi ya, Pak ya? Ada sedikit. Ada sedikit ya? Ada. Tuh. Enak ayam gepreknya. Cuma berapa? Ayam geprek satu paket sama 25.000. 25.000. Iya. Nih Sobat Maestro, jadi mau minyak goreng mahal, mau lebaran, mau Natalan juga harganya sama ya, nggak akan naik. Betul. Kupas kulit tapi crunchy, enak. Bumbunya juga nggak aneh-aneh ya. Nggak. Tapi gurih. Memang itu salah satu sebetulnya bahan makanan ini dia tuh sudah mempunyai rasa sendiri ya, dan itu tugasnya chef untuk memunculkan itu. Ya. Dan di sini muncul semua nih, Sobat Maestro. Oke. Ini enak. Ini juga levelnya bisa di sambalnya? Bisa. Bisa Paling level cuma 1, 2, 3.
sedang, pedas, ekstra. Oke, nah yang suka pedas, ini kayaknya sedang ya? Sedang, ini sedang. Sedang, oke. Nah, ini yang saya penasaran yang ini. Ini tuh kreasinya Pak Kris, ya. Kreasinya Chef Kris. Saya googling, nggak muncul di Google. Sang kuning. Karena memang kuning. Apakah ini akan menjadi saingannya anaknya presiden? Ini gimana munculnya sang kuning ini? Saya suka makan gorengan di Cirebon awalnya, tapi memang gorengan ini nggak umum, hanya di beberapa tempat. Dan saya terinspirasi, saya bikin, saya kenalkan di masyarakat Bandung. Sang kuning ini selain dia gorengan, karena orang Bandung kan seneng sesuatu yang renyah, tapi gurih dan sehat. Renyah bener loh. Dia mengandung rempah-rempah juga, ya banyak hal baik yang bisa kita dapat dari situ. Jadi ini mungkin terinspirasi dari mendoan begitu ya. Cuman kalau mendoan itu kan basah gitu ya. Putih gitu kan. Ini ada kuning. Ini kayak orang Jawa Timur itu kan kayaknya lebih suka gorengan itu nggak suka yang pucat gitu ya. Betul. Pakai kunyit. Nah, di belakang ini tuh banyak rempah-rempah loh, Sobat Maestro. Tuh ya. Ini benar-benar gurih loh. Nah, jadi uniknya ini ada tahunya. Jadi tahu dan tempe ya. Betul. Coba ini tahunya ini yang juga dipakai nasi lengko ya. Iya. Nah, biasanya kan agak susah ya bikin gorengan tahu yang bikin gurih gitu. Ya. Ini kayaknya langsung makleb ya. Gurih. Oke. Satu porsi berapa, Pak Kris? 3.000 saja. Cuma 3.000 loh, Sobat Maestro, 3.000. Higienis bener. Seperti tadi Pak Kris sampaikan bahwa memang di sini tuh lebih mengutamakan kesehatan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan. Mood itu ya, kalau lagi makan ada kerikil, ada tulang itu kan kayaknya mengganggu. Oke. Selera. Nah, kelebihan daripada warung lengko ini apa nih Pak Kris dibanding yang lain gitu? Satu, kita resep asli dari Cirebonnya. Kedua, memang kita berusaha memanjakan lidah konsumen kita. Ketiga, ya kita kejar sehatnya. Gitu. Itu yang harus diingat ya Sobat Maestro ya. Makan makanan tradisional itu sangat sehat ya. Sangat sehat seperti ini tadi. Ini hampir semuanya itu dari rempah-rempah ya. Nah, saya dari tadi udah kepengen lihat ini nih. Ini tuh kayaknya ini tuh kayaknya ini dari tepung. Enggak, itu dari rumput laut. Rumput laut. Ya. Rumput laut diapain ini Pak Kris? Jadi memang rumput laut kalau kita olah itu dia bentuknya bisa menjadi seperti itu. Oh, ini kalau di sini namanya apa? Cendol apa? Bukan cendol biasa, BCB. BCB bukan cendol biasa. Aku pikir dari tepung. Bukan. Oh, soalnya di belakang itu kan ada daun suji ya. Itu memang asli daun suji. Hanya alat pengentalnya itu ya si rumput laut tadi. Oke. Dia penuh serat. Oh, jadi ini rumput lautnya diolah lagi? Betul. Atau asli rumput laut diolah, dipadukan dengan sari sujinya asli. Nah, ini yang unik ya, Sobat Maestro ya. Ini tuh nggak pakai santan, nggak pakai susu sapi juga. Terus pakai apa ini? Dari jagung. Jagung? Ya, sari jagung. Oh. Jadi dia tetap gurih, tapi light. Bener. Tapi mirip santan. Bener. Ini enak banget loh. Sangat bagus untuk pencernaan. Saya pikir ini tuh dari tepung, ternyata ini olahan rumput laut dan daun suji
Ini nggak pakai santan ya, nggak pakai santan tapi pakai sari jagung ya, sari jagung dan gula merah begitu ya. Gula merah asli. Oke, nah sekali lagi kalau misalkan bagi sobat maestro yang daerah Kopo, daerah Mekarwangi, Cibaduyut, bisa datang ya ke warung Lengko, Jalan Kopo Elok ya. Iya. Kopo Elok, Jalan Galaksi nomor 6 begitu. Atau kalau misalkan Anda yang agak ribet gitu kan, udah agak-agak macet-macet gitu kan, lebih enak online ya. Betul. Online-nya Ada di setiap platform, ada di GoFood. GoFood juga ada ya. GrabFood, Shopee Food, dan Traveloka Eat. Tinggal aja Waroeng gitu ya, Waroeng, tulisannya ya, ejaan Waroeng lama. gitu. Ejaan lama. Jadi kalau jangan warung, Waroeng, WAROENG. Ya. Lengko. Nah, itu ya. Saya kemarin sudah salah ketik kok nggak ada, ternyata ejaannya harus ejaan lama, Waroeng begitu ya. Oke. Nah, ini kan dengan harga yang segitu-segitunya ya, apa namanya Pak Kris ya? Ya. Harganya tidak naik ya, walaupun dengan kondisi sekarang. Nah, ini nih, ini bukan ini ya, bukan cemilan. Bisa juga buat cemilan ya. Ini tuh biasanya kan kalau lihat sambal itu kan lekoh gitu ya, lekoh dan oli ya. Ini sama sekali nggak berminyak. Ini tuh sambal cumi nih sobat maestro. Ih, warnanya cantik ya, aku suka. Biasanya Bisa kan dengan nasi panas itu nikmat banget. Oke. Nah, ini cuminya cumi asin. Betul. Tapi nggak terlalu asin. Ini memang standar cuminya yang dipilih yang baby cumi yang emang segini-segini ya? Iya, betul. Aduh, ini pedes nggak ya? Sedang. Aduh, tapi kalau lihat baunya sih nggak terlalu nyengat ya. Ini pakai tomat kah? Ada tomatnya, ada ini. Dia segar rasanya. Aroma daun jeruk. Betul. Ini pedas lumayan loh. Ini selalu ready atau harus PO dulu Pak? Ini Chris? by PO. Karena kita asli nggak pakai pengawet, jadi biasanya di kulkas dia kuat 4 sampai seminggu. 4 hari sampai seminggu. Iya, ini bener enak sobat maestro ya. Ini saya biasanya kalau bikin cumi itu kan asin pisan ya. Dan ini cuminya tuh bener-bener loh, yang ini anak-anak PAUD gitu ya. Kecil-kecil. Biasanya kan suka ada yang gede-gede gitu ya. Iya. Ini bener-bener semuanya tuh sama tuh. Gurih. Ini lebih dominan rasa tomat dan daun jeruk sih. Ini memang satu rasa ini aja kok. Iya, Mbak. Oke. Nah, sekali lagi ya. Ini pedes. Tenang, ada sari rumput laut. Ini bukan cendol biasa, BCB. Sekali lagi bagi sobat maestro yang kangen ya makanan tradisional ya, khususnya buat Anda yang mungkin dari Cirebon gitu ya, atau mungkin bosan dengan makanan-makanan yang itu di sini tuh banyak banget pilihannya sebetulnya. Ada ayam geprek, ada nasi lengko, ada empal gentong, terus juga ada sate ya, sate. Ini kalau mau pesan satenya aja bisa ya? Bisa. Satenya benar-benar ini daging semuanya. Ini daging dada, paha ya. Oke, ini benar-benar basah dan rasa lidah di Jawa Barat ya, jadi manis, jadi nyambung begitu. Dan silakan bagi Anda yang mau kesini, silakan ke Kopo Elok, Jalan Galaksi nomor 6. Terima kasih Pak Kris untuk makanannya yang luar biasa, sukses terus. Amin. Dan oke sobat maestro, terima kasih sudah bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.